Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Dulu di kajian yang pertama kita membahas tentang bagaimana indahnya surga dan bagaimana kita mengejar surganya Allah. Dan tentu tidak akan lengkap kalau kita tidak membahas lawannya, yaitu adalah neraka. Para ulama menyebutkan seorang hamba itu harus selalu memiliki sifat khauf dan juga roja. Apa itu sifat khauf? Yaitu sifat takut. Apa itu sifat roja? Yaitu sifat berharap. Setiap muslim diwajibkan untuk takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Allah katakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu itu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah, kalau kalian adalah orang-orang mukminin. Adapun berkaitan tentang masalah roja, berharap, Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia itu beramal yang soleh, dan jangan dia mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pentingnya khauf dan roja ini untuk selalu dipertimbangkan, untuk selalu dimiliki oleh seorang muslim, adalah supaya kehidupannya itu selalu berjalan dengan baik sampai masuk ke dalam surga. Orang yang terlalu banyak janib roja atau sisi rojanya, berharapnya terlalu banyak, itu menghasilkan orang-orang yang malas untuk beribadah, hanya berpangku tangan dengan ampunan Allah, berpangku tangan dengan rahmat Allah, karena terlalu berat di sisi roja. Dia tidak ada rasa takut sama sekali. Padahal Allah selain menjelaskan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah juga menjelaskan tentang dirinya bahwasanya innallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu hukumannya sangat berat. Maka dari itu roja dan juga khauf harus berimbang. Dan ketika rasa khaufnya lebih banyak, rasa takutnya lebih banyak, itu akan menghasilkan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang khawatir dengan dosa yang dia miliki, tenggelam di dalam lubang depresi, akhirnya nggak percaya lagi dengan rahmat Allah. Dia mengatakan, dosa saya sudah terlalu banyak, nggak mungkin saya diampuni sama Allah. Saya taubat sudah berkali-kali,
Tapi saya ulangi lagi, percuma saya tobat, nggak bakal diampuni lagi sama Allah. Ini orang kalau terlalu berat sisi khaufnya, sisi takutnya, sedangkan sisi rojanya nggak ada. Makanya seorang muslim harus memiliki dua sisi ini secara umum, selalu dalam keadaan sejajar, rasa khauf dan juga rasa roja. Oleh karena itu, karena sebelumnya kita sudah membahas surga yang merupakan harapan tertinggi dari setiap muslim dan juga muslimah, maka kali ini kita akan membahas tentang masalah neraka yang merupakan ketakutan yang tertinggi dari seseorang, karena neraka adalah ancaman terbesar dari Allah. Ikhwas sekalian, para nabi dan rasul, mereka datang bukan cuma memberikan kabar gembira, tapi mereka juga datang memberikan peringatan. Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Kabar gembira dengan apa? Itu dengan surga. Peringatan terhadap apa? Terhadap neraka. Makanya jangan sampai seorang itu terlalu sensitif ketika mendengar kata-kata neraka, ketika mendengar ancaman-ancaman tentang neraka. Kenapa? Karena Nabi SAW pun menjelaskan tentang masalah neraka. Dan di antara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita itu tidak akan bisa memvonis seseorang pasti masuk ke dalam neraka kecuali yang memang sudah dijelaskan secara pasti dalam Al-Quran dan hadis. Adapun orang-orang yang namanya secara langsung tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, kita nggak bisa katakan dia ini pasti masuk neraka. Mau masih hidup, apalagi sudah mati. Contohnya Abu Lahab. Apakah Abu Lahab kita katakan masuk neraka? Iya. Apa sebabnya? Karena sudah ada langsung dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu surat khusus buat Abu Lahab menjelaskan bagaimana dia akan disiksa di api neraka. Adapun orang-orang yang disebutkan namanya, nggak bakal kita vonis. Nah, beberapa ulama mereka menjelaskan tentang masalah neraka. Tujuannya bukan untuk memvonis secara pribadi para pelaku dosa, tapi tujuannya untuk menjelaskan hukum sebagai ancaman. Jika kalian tidak bisa berubah, jika kalian tidak mau bertobat, maka kalian diancam oleh Allah dengan neraka. Para ulama tidak akan memvonis seorang pribadi-pribadi mengatakan kamu akan masuk surga, kamu akan masuk neraka, kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Para ulama nggak bisa. Kenapa? Para ulama cuma memberikan atau menyambung tongkat estafet dakwah. Para ulama nggak dapat wahyu baru. Beda dengan Nabi SAW. Nabi ketika menjelaskan orang ini di surga, maka itu vonis. Orang itu pasti di surga. Contohnya Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 10 sahabat yang secara langsung disebutkan namanya, mereka akan masuk surga. Itu vonis. Itu sudah pasti. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Nabi secara langsung menyebutkan, maka pasti di surga. Begitu pula orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dia di neraka, maka pasti di neraka. Jadi ini harus dipahami. Kita nggak boleh sensitif ketika mendengar kata-kata neraka, ketika mendengar ancaman-ancaman dari hadis-hadis Nabi SAW. Kita dengar, makanya sebagian kaum muslimin terlalu sensitif, anti bahkan dengan kata-kata neraka, sampai mengatakan ini dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Ya, kita nggak memvonis pribadi. Memang itu dibawa sama Nabi SAW. Nabi menyampaikan kabar gembira dengan surga, peringatan terhadap neraka. Maka dua-duanya harus dikabarkan. Kemudian, ikhwas sekalian, neraka itu akan dimasuki oleh 3 golongan. Golongan yang pertama yang akan masuk ke dalam neraka adalah orang-orang kafir.
Siapa itu orang-orang kafir? Itu orang-orang yang menolak beriman kepada Allah, menolak beriman kepada Rasul, menolak masuk ke dalam Islam. Mereka lah orang-orang kafir yang kita ketahui. Yang jelas mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang non-muslim, menyatakan diri mereka pun mereka bukan orang Islam. Ini dalam banyak sekali ayat Allah mengatakan diantaranya, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Berhati-hatilah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan, yang mana neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Maka orang-orang yang kufur kepada Allah tempatnya ada di neraka. Ini penduduk yang pertama. Kemudian yang kedua akan masuk dalam neraka adalah orang-orang munafik. Siapa itu orang-orang munafik? Yaitu dzul wajhain, orang yang mempunyai dua wajah. Dan dua wajah ini berkaitan dengan keimanannya, bukan berkaitan tentang perilakunya yang lain. Secara langsung berkaitan tentang keyakinannya, berkeyakinan tentang akidahnya. Yang diantara contohnya adalah orang-orang munafik murni yang ada di zaman Nabi SAW. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itulah orang-orang munafik yang murni. Allah Ta'ala mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Bahwasanya orang-orang munafik akan berada di keraknya neraka dan mereka tidak akan mendapatkan penolong seorang pun. Ayat ini menunjukkan orang-orang munafik akan masuk ke dalam neraka. Tapi munafik yang mana? Yaitu munafik dalam apa tadi? Dalam keimanannya. Dia benar-benar menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Artinya aslinya orang kafir ini. Ini beda sama golongan yang pertama. Jadi ini aslinya orang kafir, cuma mau nyusup ke kaum muslimin dengan berpura-pura jadi orang Islam. Inilah orang munafik yang dimaksud. Bukan orang-orang yang memiliki sifat seperti orang munafik, bukan. Nanti akan kita bahas. Menipu contohnya, suka berbohong, dia punya sifat orang munafik. Tapi apakah dia orang munafik asli yang ada di keraknya neraka? Enggak, beda. Selama dia dalam hatinya ada keimanan, tapi kemudian pernah bohong, pernah nipu orang, ya dia tetap muslim, tapi memiliki sifat orang munafik, dan itu menjadi salah satu dosanya dia. Beda dengan orang munafik yang ada di keraknya neraka. Itu orang munafik yang asli yang memang orang kafir, menampakkan keislaman untuk menipu kaum muslimin. Yang contohnya ada di zaman Nabi SAW. Mereka sholat di barisan Nabi, sholat di barisan para sahabat. Kepada mereka lah turun ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan orang-orang yang riya dalam sholatnya. Buat siapa ayat ini? Buat orang munafik asli. Ini secara khusus ayat ini memang buat orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Kenapa mereka dikatakan celaka? Karena mereka lalai dalam sholatnya. Nabi SAW mengatakan, inna asqalas salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan juga sholat fajar. Kenapa paling berat buat mereka? Sebabnya adalah karena mereka sholatnya riya. Riya itu kan supaya dilihat orang. Zaman dulu sholat isya sama sholat subuh kan gelap, nggak ada yang ngelihat. Makanya berat sekali kalau mereka harus berangkat ke masjid. Mereka tujuan datang ke masjid mau nipu, mau nyusup, bukan mau sholat, bukan. Beda sama kita datang ke masjid, kita mau sholat, enggak, mereka enggak. Mereka mau menipu kaum muslimin. Kita bagian dari kalian juga loh maksudnya. Padahal enggak. Makanya berat. Mereka lah orang-orang yang riya dalam sholatnya. Makanya dikatakan fawailul lil musallin. Kemudian yang ketiga, dia akan masuk ke dalam neraka
adalah sebagian orang muslim dari pelaku dosa besar. Perhatikan kata-katanya, sebagian orang muslim yang pernah melakukan dosa besar. Jadi kalau kita perhatikan, ada 3 golongan yang akan masuk ke dalam neraka: orang kafir, orang munafik asli, dan orang muslim atau sebagian orang muslim yang pernah melakukan dosa besar. Jadi neraka tidak hanya disiapkan bagi orang kafir dan munafik, tapi ada tempat juga buat orang muslim. Akan tetapi bedanya adalah neraka bagi orang muslim adalah pencucian dosa, penghapusan dosa. Adapun neraka buat orang kafir dan juga orang munafik itu adalah azab buat mereka, khalidina fiha abada. Celaka mereka di dalamnya selama-lamanya. Adapun orang muslim tidak akan kekal di dalam neraka. Disinilah makanya seorang muslim jalur menuju surga itu ada 2. Adapun orang kafir jalurnya nanti di akhirat cuma 1. Apa jalurnya orang muslim yang pertama? Dukhulul jannah ibtidaan, masuk surga langsung. Jalur yang kedua, dukhulul jannah ma'alan, masuk ke dalam surga nantinya, ujungnya. Karena sebagian orang muslim akan ada nanti mereka langsung masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, siddiqun, syuhada, orang-orang yang tergolong masuk ke dalam surga bighairi hisab wala azab, masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Mereka masuk lewat jalur yang pertama, masuk langsung. Ini jalan tol. Adapun jalur yang kedua buat orang muslim, dukhulul jannah ma'alan, masuk ke dalam surga pada ujungnya, di akhirnya. Buat siapa mereka ini? Buat sebagian, ingat kata-kata sebagian, sebagian kaum muslimin pelaku dosa besar. Gak semuanya. Ada sebagian kaum muslimin yang akan masuk ke dalam neraka, mendapatkan hukuman di sana untuk penghapusan dosa yang pernah mereka lakukan di dunia. Kemudian mereka nanti akan dimasukkan juga ujungnya ke dalam surga. Jadi intinya orang muslim pasti masuk surga, cuma jalannya terkadang berbeda. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Adapun orang kafir, jalur mereka di akhirat cuma 1, nggak ada yang kedua, yaitu masuk ke dalam neraka khalidina fiha abada, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Nah, kemudian kenapa sebagian orang muslim ini bisa masuk ke dalam neraka? Karena mereka berbuat amalan-amalan yang mirip dengan amalan orang kafir atau amalan orang munafik. Itulah yang membuat mereka mendapatkan hukuman di dalam neraka. Contohnya siapa? Contohnya orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW memiliki sifat dari orang-orang munafik, yaitu orang-orang munafik idza haddatsa kadzaba, kalau cerita dia bohong. Kemudian idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Lalu apa yang ketiga? Kalau dia wa'ada, berjanji, akhlafa, dia khianati janjinya. Dia memiliki sebagian dari sifat orang-orang munafik. Ini dosa besar. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang melakukan dosa besar ini pasti masuk neraka dulu? Orang muslim pernah bohong, apakah pasti langsung masuk neraka dulu dia, dicuci? Enggak, belum tentu. Tergantung apa? Tergantung hasil hisabnya nanti.
Allah Ta'ala mengatakan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia akan berada di tempat penuh dengan keridhaan, yaitu surga. Dan barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya, maka tempat dia adalah di neraka hawiyah, masuk neraka. Maka tergantung hasil hisabnya. Orang ini pernah bohong, pernah nipu orang, pernah dusta sama orang, berbagai macam dosa pernah dia lakukan. Tapi ketika ditimbang, ternyata amal baiknya lebih banyak. Ketika posisi amal baiknya lebih banyak, dia jaga sholatnya, dia sering sedekah, dia sering membantu orang tua, menyambung tali silaturahmi, memaafkan temannya, membantu temannya yang sedang kesulitan, berbagai macam amal baik sering juga dia lakukan. Maka tempatnya adalah di surga. Kalau itu ternyata lebih berat daripada amal buruknya. Nah, jadi ini harus dipahami. Orang melakukan dosa dari kaum muslimin belum tentu masuk ke dalam neraka, tergantung. Kemudian sebelum kita masuk ke beberapa amalan yang bisa membuat seorang masuk ke dalam neraka, kita akan menjelaskan dulu sebagian dari hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang neraka. Neraka itu tempat yang hina, tempat yang jelek. Orang di dunia aja nggak mau diletakkan di tempat yang hina, mau di tempat yang mulia. Makanya kalau kita nikah maunya di masjid, tempat yang mulia. Kalau kita nyambut tamu, nggak mungkin kan tamunya kita bawa ke dapur atau tamunya kita bawa ke WC, kan nggak mungkin. Tapi di mana? Di ruang tamu yang sofanya bagus, rapih, tempat yang mulia. Nah, neraka itu tempat yang hina. Allah Ta'ala katakan di antara doa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong sedikit pun. Dan juga sering kita sebutkan atau sering kita baca dalam Al-Quran kata-kata azabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi hina itu dari bahasa Arab, muhin. Muhin itu menghinakan. Ahana yuhinu, itu bahasa Arab. Jadi azab yang menghinakan. Kemudian yang kedua, neraka itu tempat kerugian yang sebenarnya. Jadi rugi yang sebenarnya bukan bangkrut di dunia, bukan jadi orang miskin, jadi orang fakir di dunia, enggak. Tapi rugi yang sebenarnya kalau dia ternyata di akhirat dia masuk dalam neraka, itu kerugian yang sebenarnya. Apa sebabnya? Sebabnya karena kondisi buruk di dunia belum tentu memastikan kondisi buruk dia nanti di akhirat. Apakah orang miskin di dunia berarti dia bakal miskin juga di akhirat? Enggak. Orang susah cari rezeki di dunia, susah makan di dunia, apakah berarti nanti dia juga susah di akhirat? Belum tentu. Bahkan Nabi SAW mengatakan yang paling banyak masuk surga adalah orang-orang miskin. Berarti nggak ada hubungan sama sekali. Hal-hal yang kita anggap buruk di dunia bisa jadi ternyata kebaikan nanti di akhirat. Dia miskin di dunia, fakir di dunia, tapi ternyata dia sabar dengan kefakirannya, sabar dengan kemiskinannya. Dia perbanyak amal-amal ibadahnya dengan zikir, dengan baca Al-Quran, membantu orang lain, maka dia bakal mendapatkan tempat yang baik nanti di surga. Jadi tidak menentukan kesulitan di dunia, termasuk bangkrut di dunia, bisnisnya bangkrut, atau dia terkena berbagai macam penyakit. Apakah berarti nanti dia juga kesulitan di akhirat? Belum tentu. Apa diantara buktinya? Diantara buktinya adalah Nabi SAW mengatakan, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya siapa? Para nabi. Para nabi paling berat ujiannya di dunia. Kita lihat dari contoh nabi-nabi ulul azmi. Antum baca ceritanya, bagaimana mereka melalui berbagai macam perjuangan. Nuh alaihissalam
ditolak oleh kaumnya, berdakwah ditolak 950 tahun. Bisa tuh bayangkan lamanya itu. Kita aja udah umur 30 kadang, mungkin 40 di sini ada 50, sudah merasa hidupnya lama. Saya senior, ya memang senior dibandingkan dengan umur kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, yang nerima cuma 80 orang. Di sini berapa orang jumlahnya? 80 sedikit. Ibrahim alaihissalam berdakwah, dikejar-kejar sama masyarakatnya, sampai ditangkap, sampai dilempar ke dalam api sama Namrud, gara-gara dakwahnya. Musa alaihissalam dikejar sama Fir'aun, semuanya dikejar sama Fir'aun, mau dibunuh sama Fir'aun sama bala tentaranya, sampailah Laut Merah terbelah, sampai akhirnya Musa bisa menyeberang. Apakah berhenti ujian bagi Nabi Musa? Belum berhenti. Udah habis nyebrang, Bani Israel bikin patung sapi. Itulah makanya dijadikan surat apa? Al-Baqarah, sapi betina. Dari Bani Israel yang bikin patung sapi disembah. Udah diselamatin dari Laut Merah kebelah, bisa nyebrang bikin sapi. Itu cobaan bagi Musa alaihissalam. Isa alaihissalam dikejar-kejar juga, sampai beliau mau dibunuh, hingga akhirnya diselamatkan, diangkat oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Makkah, hingga akhirnya terpaksa harus berhijrah ke kota Madinah. Tuh bayangkan kehidupan mereka seperti itu, sulitnya. Tapi apakah berarti kesulitan juga bagi mereka nanti di akhirat? Enggak. Mereka memiliki tempat yang paling tinggi nanti di akhirat. Nah, ini menghasilkan bagi kita sifat optimisme. Kita selalu optimis di dunia ini. Karena kesulitan di dunia belum berarti kesulitan di akhirat. Bisa jadi itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita, cara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Dan penghapusan dosa, jamaah sekalian, itu hal yang penting. Karena jangan sampai nanti ketika dihisab, dosa kita masih banyak. Allah Ta'ala menyediakan beberapa tempat untuk penghapusan dosa. Tinggal bagaimana kita maksimalkan. Bagaimana caranya penghapusan dosa? Ada istighfar, ada taubat, ada musibah. Itu semua penghapusan dosa semuanya. Ada amal-amal soleh yang kita lakukan. Nabi katakan, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, dan itu akan menghapuskan dosanya. Itu kan cara untuk menghapuskan dosa. Ada istighfar, ada taubat, ada musibah, ada amal soleh. Lalu ternyata seorang meninggal dunia, dosanya masih banyak. Ketika dia di alam barzakh, misalkan orang tersebut mendapatkan azab kubur. Azab kubur buat seorang muslim adalah penghapusan dosa buat dia. Kita harus pahami, azab kubur yang mungkin dirasakan sama sebagian kaum muslimin itu penghapusan dosa buat dia. Adapun azab kubur yang dirasakan oleh orang-orang kafir, itu adalah permulaan dari azab mereka nanti di akhirat. Jadi orang dosanya 100 dapat azab kubur bisa berkurang jadi 70 atau jadi 60. Nah, yang 60 itu contohnya yang akan diletakkan nanti di timbangan nanti di yaumul hisab. Itu penghapusan dosa, dan kita butuh ini. Ketika di dunia, makanya manfaatkan, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Ketika dapat musibah bersabar, dapat kesulitan apapun kita sabar. Disitulah terkadang letak kecintaan Allah kepada kita untuk menghapuskan dosa kita supaya sedikit. Makanya manfaatkan baik-baik. Istighfar itu hal yang mudah, keutamanya besar, tapi berapa orang yang mengamalkannya? Begitu juga taubat. Taubat jangan dipahami namanya kita taubat itu harus cuma 1 kali seumur hidup atau 2 kali seumur hidup. Mau kita setiap hari taubat juga nggak ada masalah. Yang penting apa? Taubatnya tulus, jangan buat main-main. Allah suka orang yang sering sekali bertobat. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sama orang-orang yang senang taubat. Makanya ketika Allah menggambarkan salah satu yang masuk surga adalah seseorang yang memiliki sifat awwab, yang Allah sebutkan di surat Qaf, punya sifat awwab. Apa itu awwab?
Sa'id bin Musayyib menjelaskan, siapa itu awwab? Yaitu rajulun yuznibu tsumma yatub, yuznibu tsumma yatub, yaitu seorang yang dosa kemudian tobat. Dia berbuat dosa lagi, dia tobat lagi, dalam artian terus menerus dosa tobat lagi, dosa tobat lagi, dosa tobat, nggak pernah nyerah nih orang. Istilahnya keras kepala. Terkadang dia imannya turun, ya terkadang namanya manusia lalai, dia bikin dosa, tapi dia bisa tobat lagi. Dan setiap tobat dia tobatnya tulus, dia ikhlas, dia nggak mau balik lagi. Cuma terkadang manusia lalai. Nah, ini yang harus kita miliki. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Justru kata para ulama, dosa putus asa dari rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketika beliau ditanya tentang dosa-dosa yang terbesar, maka yang pertama beliau katakan asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua kata Nabi SAW, al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Dia menganggap seakan-akan Allah nggak bakal ampuni dia lagi, Allah nggak bakal sayangi dia lagi, gara-gara udah tobat melakukan lagi, tobat melakukan lagi, ya sudahlah. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Dan rasa putus asa itulah yang dicintai sama setan, karena akhirnya membuat orang tersebut tidak tobat. Yang kita harus pahami, keinginan seorang untuk bertobat datangnya dari Allah. Kalau Allah nggak inginkan kebaikan buat dia, dia nggak bakal tobat. Tapi ketika dia berbuat dosa lalu ada keinginan untuk tobat, itu taufik dari Allah, tobat. Jangan putus asa nunggu nanti tobat. Walaupun nanti 1 hari, 1 minggu, 1 bulan dia lakukan lagi, ya sudah. Manusia terkadang lalai, istighfar, tobat lagi, tapi dia berusaha untuk nggak balik ke kemaksiatan itu lagi. Yang penting dia usaha. Cuma manusia, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti berulang kali sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwab. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-15, fa'budu ma syi'tum min dunihi, maka sembahlah siapapun selain Allah sesuai dengan kehendakmu, wahai orang-orang musyrikin. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya itulah yang dinamakan kerugian yang nyata, kerugian sebenarnya, kerugian di akhirat. Makanya orang-orang yang masih mengorbankan akhiratnya, mengorbankan agamanya demi dunianya, maka hentikan. Terkadang gak ada masalah dia rugi di dunia, finansialnya mungkin lebih sulit terkadang di dunia, tapi selama penghasilannya dari yang halal, yang dia dapatkan itu dari harta yang halal, maka itu yang dia ambil. Jangan sampai dia mengambil harta-harta yang haram, tapi kemudian dia malah mengalami kerugian nanti di akhirat. Kemudian yang selanjutnya tentang sifat dari neraka. Neraka itu memiliki 70.000 tali yang ditarik sama malaikat. Nabi SAW mengatakan, yu'ta bin nari yawmal qiyamah laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Bahwasanya neraka jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Ia memiliki 70.000 tali, dan pada setiap talinya ada 70.000 malaikat yang menariknya. Bayangkan besarnya neraka itu, 70.000 tali, setiap tali ada 70.000 lagi malaikat yang menariknya. Udah masuk waktu Isya. Nah, ada 2 lagi sebentar gambaran dari neraka, yaitu yang keempat, bahwasanya neraka itu panasnya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, narukum hadhihi ma yuqadu banu adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh anak Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Jadi cuma 1 banding 70. Nanti 70 kali lipat neraka jahanam panasnya.
Kemudian juga neraka itu tempatnya sangat dalam. Diceritakan dalam sebuah hadis, pernah ada suatu suara yang benar-benar kencang yang didengar oleh Nabi SAW sama para sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, tahukah kalian suara apa itu? Lalu Nabi SAW mengatakan bahwasanya itu adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru mencapai dasarnya. Itu 70 tahun baru sampai dasarnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Nah, fadhal azid. Kita lanjutkan sedikit kajian kita. Tadi pembahasan kita berkaitan tentang masalah gambaran secara umum dari nerakanya Allah Ta'ala, dan mengerikannya neraka sama seperti indahnya surga. Itu dalam artian kita tidak bisa memahami secara mendetail, secara mendalam persisnya seperti apa. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya kenikmatan di surga mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, begitu pula tidak pernah terbesit dalam pikiran atau hati seseorang, saking indahnya surga. Tapi yang digambarkan kepada kita hanyalah gambaran secara umum. Adapun secara mendetailnya itu lebih indah daripada itu. Sama artinya dengan neraka. Gambaran-gambaran neraka yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu pula oleh Nabi SAW dalam hadisnya, itu hanyalah gambaran secara umum. Adapun secara mendetailnya itu lebih mengerikan lagi, lebih menakutkan lagi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, adalah berkaitan tentang amalan-amalan yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Yang pertama tentunya yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka adalah syirik kepada Allah, kufur kepada Allah. Sebagaimana sifatnya orang-orang kafir, mereka dimasukkan ke dalam neraka karena kekufuran mereka. Maka siapapun orang yang kufur kepada Allah, syirik kepada Allah setelah keimanan mereka, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan ini sebuah ancaman. Ini sebuah ancaman yang besar. Allah Ta'ala mengatakan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya adalah di neraka, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Maka ini ancaman terbesar buat orang-orang yang syirik kepada Allah. Apa sih orang-orang yang syirik? Yaitu orang-orang yang menganggap adanya kekuasaan di alam semesta ini selain kekuasaan Allah. Adanya yang bisa mengatur manfaat dan juga mudarat selain Allah. Adanya zat selain Allah yang mendapatkan hak untuk diibadahi. Maka itu semua bentuk kesyirikan. Seorang berdoa kepada makhluk, berdoa kepada manusia, berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau berdoa kepada batu, kepada berhala, kepada bintang, kepada matahari, atau yang semacamnya, itulah yang dinamakan kesyirikan. Karena seorang muslim itu hendaknya ketika dia berdoa, tidaklah dia berdoa kecuali kepada Allah Ta'ala. Dia tidak berdoa kepada yang lainnya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentang diriku, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat, dan aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Maka mintalah dijabah doa kepadaku dan berimanlah kepadaku, yaitu percayalah kepadaku bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doanya. Dari poin di sini kita harus juga pahami, Allah di sini membuka kesempatan
bagi semua orang yang mau berdoa kepadanya secara langsung. Karena Allah katakan, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka harapkanlah dikabulkannya doa kepadaku. Allah sekali lagi mengulangi berdoa kepadaku, berdoa kepadaku. Berarti Allah nggak memerintahkan kita, nggak menyuruh kita untuk cari perantara dari orang lain, enggak. Tapi yang paling utama adalah secara langsung, karena itu kesempatan dari Allah. Nah, sebagian orang memahami namanya doa kalau mau dikabul itu harus lewat jalur orang lain. Ini jalur yang salah, ini pemikiran yang salah. Kesempatan untuk berdoa langsung kepada Allah itu selalu terbuka, dan itulah jalan yang paling afdol. Ketika kita kesulitan, ketika entah itu dalam kesehatan kita atau apapun masalahnya, maka angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau kesulitan, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Lalu dicontohkan juga oleh para sahabatnya, mereka ketika hendak meminta tolong, ada kesulitan, maka mereka langsung berdoa kepada Allah. Inilah yang harus kita teladani. Nah, agar menjauhkan diri kita dari perbuatan kesyirikan kepada Allah. Dan hendaknya kita itu untuk jangan pernah merasa aman dari perbuatan kesyirikan atau bahkan dari perbuatan maksiat apapun, sampai menjamin diri kita bahwasanya kita mah nggak mungkin berbuat syirik, saya mah nggak mungkin berbuat kesyirikan, nggak mungkin, saya nggak mungkin berbuat kemunafikan, nggak mungkin. Maka hal semacam ini harus dihilangkan. Seorang muslim nggak bisa menjamin dirinya itu pasti akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, nggak tahu. Banyak sekali orang-orang yang mereka soleh ketika di masa hidupnya, ternyata ditutup akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan bahkan juga nggak sedikit orang-orang yang kehidupannya malah berbanding terbalik, kebalikannya. Dia awalnya kehidupannya buruk, menjalani hidupnya dengan buruk, sering bermaksiat. Ternyata di akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka seorang nggak ada yang bisa menjamin bagaimana akhir hayatnya. Tapi dia harus berusaha untuk menggapai akhir hayat yang baik, menggapai husnul khotimah. Semua orang mau husnul khotimah, siapa yang gak mau husnul khotimah? Tapi husnul khotimah itu harus dikejar, harus diraih. Dengan apa? Yaitu dengan keistiqomahan. Berusaha untuk istiqomah di atas jalan yang kebenaran, tidak merasa aman dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Ketika dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan tentang doanya Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Para ulama mengatakan, waman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang berani menjamin dirinya bakal selamat dari kesyirikan? Kalau Ibrahim aja khawatir, makanya berdoa kepada Allah Ibrahim. Dan kita perhatikan ini, sosok Ibrahim itu Ibrahim yang mendakwahi berhala, mendakwahi bapaknya yang membuat berhala, mendakwahi masyarakatnya, menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Tapi di saat bersamaan beliau tetap berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam artian masih ada kekhawatiran dalam dirinya. Kalau Ibrahim aja merasa khawatir, maka kita harus lebih pantas merasa khawatir. Tapi tentunya kekhawatiran yang dimiliki oleh seseorang itu kekhawatiran yang menghasilkan doa kepada Allah, harapan kepada Allah, dan juga usaha untuk menjaga dirinya di atas jalan kebenaran. Dia berusaha untuk istiqomah dengan dia terus hadir ke majelis ilmu, dia selalu jaga sholat wajibnya, dia selalu jaga sholat sunnahnya dan amalan-amalan sunnahnya. Itu dia jaga semuanya demi supaya bisa istiqomah. Itu usaha seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah, akhir hidup yang baik, itu hadiah terbesar dari usaha seorang hamba. Maka ini bukan cuma impian, dia itu harus dikejar. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa masukkan seorang ke dalam neraka adalah jika dia memiliki sebagian sifat dari sifat orang-orang munafik. Yang mana salah satunya adalah tadi disebutkan kedustaan. Tadi disebutkan Nabi SAW bersabda ada 3 ciri orang munafik. Ayatul munafiqi salas, kata Nabi. Tanda orang munafik itu ada 3.
Yang pertama, idza haddatsa kadzab, kalau dia bercerita dia berbohong. Yang kedua, kalau dia idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji maka dia ingkari. Dan yang ketiga adalah wa idza tumina khana, jika diberikan amanah maka dia berkhianat. Orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan maka dia diancam dengan neraka Allah Ta'ala. Secara khusus adalah di masalah kedustaan, berbohong. Nabi menyebutkan secara langsung, iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar, kata Nabi. Janganlah kalian berbohong, berdusta, karena kedustaan akan mengantarkan kalian kepada kekejian, dan kekejian akan mengantarkan kalian kepada neraka. Ancaman dari sini langsung datangnya dari Nabi SAW. Maka jangan seorang menganggap bahwasanya ini perkara yang remeh, bohong ya cuma sedikit ya, nggak ada masalah. Jangan. Ini ancaman dari Nabi SAW, dan kita bahkan para ulama dilarang untuk membuat ancaman-ancaman baru. Misalkan, barang siapa yang melakukan ini dia akan masuk ke dalam neraka. Padahal amalan tersebut nggak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, nggak pernah diancam oleh Nabi SAW. Kita nggak bisa buat-buat. Kita hanya bisa mengancam seorang dengan neraka atau dengan dosa, itu sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah masalah, di sini masalah berbohong, berdusta, diancam oleh Nabi SAW untuk dia bisa masuk ke dalam neraka. Maka kita tinggalkan kedustaan sekecil apapun. Tidak boleh menipu orang, tidak boleh bahkan berbohong dalam bercanda, dalam ngobrol. Terkadang dalam ngobrol kita sedang ngumpul sama teman-teman kita, sering bercerita, ngobrol sama mereka, kadang sering dicampurkan dengan kebohongan. Kita mau ceritakan tentang seorang, ada kejadian yang terjadi, sering dimasukin bumbu-bumbu kebohongan biar seru, biar orang-orang ketawa, biar orang-orang perhatian sama kita. Ini semua kedustaan, ini harus ditinggalkan. Orang muslim itu orang yang selalu jujur, jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, dalam segala hal dia selalu jujur. Begitu pula dalam pekerjaannya, seorang muslim gak bakal nipu orang lain, gak bakal mensuap orang lain. Orang muslim jujur, gak mau dia terima suap, gak mau dia memberikan suap kepada orang lain, dia gak bakal menipu orang lain. Ini seorang muslim. Bahkan di sebuah kisah yang terkenal, kisah dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau memerintahkan budaknya untuk membeli seekor kuda seharga 400 dinar. Kemudian budak itu datang dengan seekor kuda dari pasar. Lalu Jarir mengatakan, tunjukkan kepadaku siapa yang menjual kuda ini. Lalu diantarkan ke penjual kuda tersebut. Lalu Jarir katakan, apakah kamu ridho menjual kuda ini seharga 400 dinar? Dia katakan, ya saya ridho. Kemudian Jarir menambahkan uangnya dari 400 ditambah 100 sama Jarir. Kata Jarir, apakah kamu ridho? Ya tentu dia ridho. Dari 400 ditambah 100. Kemudian ditambah lagi 100 sama Jarir, jadi 600. Apakah kamu ridho? Ridho, kata dia. Ditambah lagi 100, ditambah lagi 100, sampai totalnya 800. Dia bilang, apakah kamu ridho? Ya ridho. Dari 400 jadi 800 ridho. Kemudian Jarir pun pergi. Orang ini pun tertawa, menganggap bahwasanya Jarir ini gila. Lalu Jarir pun kembali. Jarir mengatakan, saya ini bukan gila, tapi itu hadzal zamanu farosik, itu adalah harga nilai dari kudamu. Aslinya 800 maksudnya, bukan 400. Kuda sebagus itu maksudnya, itu harganya nggak bisa 400, itu 800 harganya. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk selalu menasehati kaum muslimin. Perhatikan, di sini nggak ada unsur penipuan secara langsung. Ini nggak ada penipuan di sini. Dia halal, orang itu ridho dibeli kuda seharga 400, tapi Jarir nggak mau. Karena dia telah berbaiat kepada Nabi untuk menasihati kaum muslimin. Jangan sampai ini ada bumbu-bumbu atau bau-bau penipuan di sini. Kalau kita kan, ya, alhamdulillah ini kesempatan. Ini apa namanya? Jual butuh namanya kan, ya orang kan. Ya kapan lagi harganya bisa di bawah pasaran. Terkadang kita seperti itu. Walaupun itu dagangannya itu sah, tapi Jarir melihat dari sisi yang lainnya, bagaimana dia harus menasihati kaum muslimin, mengajarkan orang ini tentang bagaimana cara berdagang atau harga dari kudanya tersebut. Nah, jadi seorang itu hendaknya berhati-hati dalam masalah bicara. Jangan dia berdusta, jangan dia menipu, dan lain-lain. Kemudian, di antara yang bisa atau diancam oleh Nabi SAW dengan neraka adalah orang yang sering
mengadu domba, dan juga tidak membersihkan atau beristinja dengan baik. Ini kisah yang juga terkenal, yang mana Nabi SAW ketika pernah melewati sebuah kuburan, lalu Nabi SAW meletakkan pelepah kurma di atas kuburan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, selama kurma ini basah, maka mereka akan diringankan azabnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka tidak diazab berdasarkan dosa yang besar, kata Nabi, tapi diazab gara-gara apa? Yang satu yamshi bin namimah, yang satu sering adu domba, dan yang satu lagi tidak beristinja dengan baik. Maka adu domba ini, apalagi di zaman sekarang itu sering terjadi. Adu domba sekarang gak perlu jalan. Jadi silakan di bahasa Arab itu yamshi bin namimah. Yamshi itu artinya jalan. Dia jalan untuk adu domba. Kenapa? Karena mengadu orang. Untuk mengadu orang zaman dulu itu ya harus jalan kan. Dia bilang ke si A ini, kemudian dia jalan ke si B, dia bilang begini, harus jalan ngaduin orang. Sekarang nggak perlu jalan, cuma cukup dia buka HP-nya, tulis di komennya, kemudian tinggal dia tag orangnya, dimasukin ke situ, ributlah dia berdua. Siapa yang bikin kontroversi pertama? Ya dia. Membuka kesempatan untuk orang berantem. Nah, ini hal-hal semacam ini harus ditinggalkan. Seorang muslim itu harus berusaha supaya saudara-saudaranya itu nggak ribut. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim yang lain, dia berbicara buruk tentang saudaranya yang lain, tentang temannya yang lain, tutup. Jangan sampai saudaranya itu tahu. Jangan kemudian kita datang ke sana, itu si fulan kemarin bicarain tentang kamu, dia bilang kamu begini, begini, begini. Walaupun itu benar, memang si A ini memang bicarain si B, memang jelek-jelekin si B. Tapi jangan kita menjadi penolong setan, jadi pemecah belah umat di situ. Ceritain ke dia, nanti si B akhirnya ikut ribut sama si A. Inilah adu domba namanya. Nah, apalagi adu domba yang dasarnya itu cuma palsu dicampur dengan kedustaan. Dia bilang sama si B, A ngomong tentang kamu begini, padahal A nggak ngomong begitu. Nah, ini adu domba ditambah lagi kedustaan. Dosanya tentunya berlipat. Makanya orang harus hati-hati. Lalu yang ketiga tadi adalah masalah istinja, yaitu dia tidak membersihkan bekas buang airnya dengan baik, atau disebutkan juga oleh para ulama, yaitu dia tidak yastatir dengan baik. Apa itu yastatir? Yaitu melindungi dirinya dari percikan air kencing dengan baik. Maka seorang muslim bukan cuma diperintahkan untuk membersihkan, yaitu beristinja dengan baik, tapi dia juga diperintahkan untuk beristitar, yaitu melindungi dirinya dari percikan air. Dia berusaha semaksimal mungkin. Maksudnya, kalau misalkan memang ada sebagian kecil yang misalkan kena, ya kita nggak bisa menghindar terkadang. Nah, itu tinggal kita bersihkan dengan air. Tapi hendaknya seorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk supaya tidak terkena. Kemudian di antara yang diancam dengan neraka oleh Nabi SAW adalah orang yang berdusta dengan namanya. Orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Itu barang siapa yang berdusta dengan namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Itu apa maksudnya berdusta atas nama Nabi SAW? Yaitu seorang mengatakan suatu perkataan lalu disandarkan kepada Nabi SAW, yang mana perkataan tersebut bukan hadis Nabi. Nabi nggak pernah bersabda demikian. Nah, kita harus perhatikan adanya para ulama-ulama ahli hadis. Para ulama ahli hadis, mereka itu meneliti hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Apa yang mereka teliti di situ? Yaitu tingkat kebenarannya datangnya hadis tersebut dari Nabi SAW. Sahih berarti memang benar datangnya dari Nabi SAW. Hasan maka kualitasnya di bawah tapi masih dari Nabi SAW. Dhaif itu lemah berarti dia sangat diragukan hadis tersebut datangnya dari Nabi SAW, sangat diragukan. Kalau maudhu maka itu palsu, itu bukan hadis Nabi SAW. Maka perlu kita sadari, para ulama mereka meneliti hadis ini dikarenakan beberapa sebab. Karena hadis-hadis Nabi SAW beberapanya ada yang tercampur. Apa maksudnya tercampur? Ada perkataan orang yang sebenarnya itu bukan sabda Nabi SAW.
tapi jadi masuk ke hadis tersebut. Contohnya adalah sabda Nabi SAW, asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, celakalah untuk sebuah bagian dari kaki yang tidak terkena air wudu. Dalam hadis tersebut, setelah diteliti oleh para ulama, kata di awal sempurnakanlah wudu itu bukan sabda Nabi, tapi itu adalah perkataan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak menisbatkan itu ke hadis Nabi SAW, tapi Abu Hurairah sudah sedang menyampaikan pentingnya seorang menyempurnakan wudu. Sempurnakanlah wudu. Nabi bersabda, celakalah bagi seorang yang ada sebagian kecil dari kakinya yang tidak terkena air wudu. Tapi sebagian orang malah menganggap ini termasuk dari hadis. Inilah fungsi atau tugasnya dari para ulama ahli hadis. Mereka memisahkan mana yang hadis Nabi SAW, mana yang bukan. Kemudian di antara sebab lainnya adalah adanya beberapa ulama yang mereka mengalami penurunan dalam kualitas hafalan mereka, hingga akhirnya tercampurlah antara satu hadis dengan hadis yang lain. Atau terkadang dia menyampaikan perkataan orang lalu dia sandarkan kepada Nabi SAW secara tidak sengaja. Maka diteliti sama para ulama mengatakan ini bukan hadis Nabi SAW. Itu diteliti, itu butuhnya penelitian di situ. Lalu juga ditambah di antara poin yang lain adanya orang-orang munafik, orang-orang zindik yang mereka sengaja bikin hadis untuk nipu kaum muslimin. Sengaja mereka bikin hadis. Ada seseorang yang ditangkap oleh khalifahnya dan waktu itu divonis mati. Kemudian ketika dia sebelum divonis mati, dia katakan bahwasanya saya telah membuat 4.000 hadis dan saya sudah sebarkan kepada masyarakat. Dia katakan 4.000 hadis dia bikin. Nah makanya kita nggak boleh menutup mata adanya hadis-hadis palsu yang tersebar di masyarakat. Sebagian orang ketika diri nasihati hadis ini dhaif, hadis ini palsu, kemudian dia bilang nggak apa-apa, yang penting kan hadis. Nah ini namanya kejahilan, ini nggak ngerti namanya. Para ulama meletakkan derajat itu karena kemungkinan ada beberapa hadis yang bukan dari Nabi SAW, yang bukan sabda Nabi SAW. Ada hadis-hadis yang palsu di situ, yang palsu dibuat sama orang-orang zindik. Ada sebuah kisah juga, ada beberapa sebab-sebab yang lain. Salah satunya ada orang sengaja bikin hadis dengan tujuan untuk dipuji sama pejabat. Ada dalam sebuah cerita, ada seorang pejabat yang sedang bermain dengan burung merpati. Kemudian orang ini ketika datang ke pejabat tersebut, melihat pejabat itu lagi main dengan burung merpati, orang itu bilang bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada perlombaan kecuali dalam 4 hal, kata dia, yaitu dalam berkuda, berenang, memanah, dan juga lomba burung merpati. Ini hadis palsu, nggak ada, dibuat-buat sama dia untuk cari muka di depan pejabat itu. Nah, ternyata alhamdulillah pejabat itu cerdas. Akhirnya orang yang bikin hadis ini ditangkap sama dia, suka bikin hadis palsu. Kemudian di antara contoh yang lain juga yang pernah terjadi di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Di zaman itu pernah terjadi ada orang yang berdiri di pasar, kemudian memanggil masyarakat ramai. Kemudian dia menyampaikan hadis. Dia menyampaikan hadis, dia katakan, saya mendengar hadis dari Ahmad bin Hanbal dan juga Yahya bin Ma'in. Dan saat itu Imam Ahmad sudah menjadi imam, dia sudah ditokohkan sama masyarakat. Begitu juga Imam Yahya bin Ma'in, dua-duanya imam, dan dua-duanya itu sahabat baik, sahabat karib. Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Dia sampaikan hadis, saya dengar hadis dari Ahmad bin Hanbal, saya dengarkan hadis dari Yahya bin Ma'in. Ini tokoh besar. Itu bayangkan orang datang ke sini, saya kemarin ketemu Pak Jokowi bilang begini. Nah, orang-orang pasti kan nengok semua kan. Nah itulah yang terjadi. Saya dengar hadis dari Ahmad bin Hanbal saya sama Yahya bin Ma'in. Dia sampaikan hadis, semua orang melototin dia, merhatiin dia. Sampaikan 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis. Dan ternyata Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in sedang ada di situ. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ini orang siapa? Ini orang nggak pernah kelihatan di majelis ilmu, dan kita berdua pun nggak pernah menyampaikan tentang hadis tersebut. Hingga akhirnya selesai majelis itu, Imam Ahmad dengan Imam Yahya bin Ma'in datanglah ke orang tersebut. Dia bilang, kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan.
Lalu Imam Ahmad bilang, kami Ahmad bin Hanbal dan ini Yahya bin Ma'in, kami nggak pernah menyampaikan hadis yang kamu sampaikan tadi. Lalu orang itu bilang, memang cuma kamu berdua aja, yang Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in, kata dia. Saya pernah ketemu Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in yang lain maksudnya. Nah ini bohong, dusta. Nah ini kita harus sadari adanya orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Nah yang perlu menjadi pelajaran buat kita adalah kita harus hati-hati ketika sebuah hadis itu tidak benar datangnya dari Nabi SAW, maka jangan kita sebarkan. Maka dikhawatirkan kalau kita sudah tahu tapi kita tetap paksa untuk sebarkan, dikhawatirkan itu masuk ke dalam ancaman tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, dan juga Allah Ta'ala selamatkan kita dari api neraka. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, Anda persilakan.